Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Yunita. Saya akan mempresentasikan materi tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Yang pertama adalah pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Kedua, pengertian anatomi organisasi. Anatomi organisasi merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Anatomi organisasi dapat ditemukan pada pendistribusian dan pengalokasian proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi lini atau line organization. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Dalam tipe organisasi lini terdapat garis pemenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan ke bawahan. Bentuk organisasi lini ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama adalah kesatuan pimpinan dan asas kesatuan komando tetap dipertahankan sepenuhnya. Yang kedua, proses pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan instruksi-instruksi berjalan cepat. Yang ketiga, rasa solidaritas dan esprit de groupe para karyawan pada umumnya tinggi karena masih saling mengenal. Kelemahannya yang pertama, tujuan pribadi pucuk pimpinan dan tujuan organisasi seringkali tidak dapat dibedakan. Yang kedua, adanya kecenderungan pucuk pimpinan bertindak secara otoriter atau diktator. Yang ketiga, organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung pada satu orang. Yang kedua adalah bentuk organisasi lini dan staff atau line and staff organization. Bentuk organisasi lini dan staff pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Bentuk organisasi lini dan staff juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama adalah asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan sebab pimpinan tetap berada dalam satu tangan saja. Yang kedua, adanya pengelompokan wewenang yaitu wewenang lini dan wewenang staf. Kelemahan yang pertama, kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah atau bantuan nasihat. Yang kedua, solidaritas dan esprit de groupe karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Bentuk yang ketiga adalah bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional ini diciptakan oleh F.W. Tyler. Bentuk organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya.
Bentuk ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama adalah spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Kelemahannya, para bawahan sering bingung karena mendapat perintah dari beberapa atasan. Yang kedua, pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan karyawan. Bentuk selanjutnya adalah bentuk organisasi lini, staf, dan fungsional. Bentuk ini merupakan kombinasi dari organisasi lini dan staf dan fungsional. Biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Pada tingkat dewan komisaris diterapkan tipe organisasi lini dan staf, sedangkan pada tingkat middle manager diterapkan tipe organisasi fungsional. Selanjutnya adalah bentuk organisasi komite. Suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite mengutamakan pimpinannya, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan, kolektif, presidium, dan komite ini bersifat manajerial. Selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan struktur organisasi. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab. Anggota sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan pada atasannya yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Seseorang yang telah tercantum dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Yang ketiga adalah kejelasan uraian tugas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya. Selanjutnya adalah elemen-elemen struktur organisasi. Seperti halnya dalam organ tubuh manusia, dalam struktur organisasi pun terdapat elemen yang perlu dianalisis. Stoner dan Wenkel dalam buku Siswanto mengemukakan adanya 4 elemen yang berguna untuk menganalisis struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi aktivitas atau specialization of activity. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementasi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan atau mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadi tumpang tindih sangat besar. Yang kedua adalah standarisasi aktivitas atau standardization of activity. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakdugaan atau predictability aktivitasnya. Yang ketiga adalah koordinasi aktivitas atau coordination of activity. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektivitas dan efisien. Yang keempat adalah sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan atau centralization and decentralization of decision making. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasikan, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.